Dunia entertainment selalu menarik minat semua orang. Kenapa? Karena populer, dapat panggung, dapat duit. Terus selalu tuh semua bakat-bakat baru di segala macam area di industri entertainment, baik yang di balik layar maupun yang tampil, terutama yang tampil kali ya, karena kan dapat panggung gitu. Terus dirimu sebagai seorang musisi dan juga vocal coach itu melatih banyak penyanyi hebat di negeri ini. Pertanyaan gue Nindra yang pertama, perlu nggak sih seorang untuk bisa nyanyi untuk jadi penyanyi? Nah ini mas, ini pertanyaan yang sangat penting. Soalnya gini mas, definisi bisa nyanyi itu kan tiap orang tentu berbeda-beda. Tapi aku selalu bilang ke semua penyanyi, lu udah jadi penyanyi, lu gak nyanyi seminggu sekali kan? Lu kan nyanyi seminggu berapa kali, bisa tiap hari loh. Iya. Satu kali show minimal 5 lagu. Iya. Kalau konser 25 lagu. Lu tuh atlet. Atlet? Iya, atlet suara, udah gak bisa lagi nyanyi casual. Nah, kalau misalkan kita udah atlet, udah gak ada pilihan lain, kita mesti konsekuen, mesti latihan vokal, latihan pernafasan. Kalau enggak, ya kalau kita ada apa-apa sama suara kita, siapa yang mau tanggung jawab? Abis. Jadi yes, definitely mesti latihan secara serius. Jadi walaupun sebenarnya kan setiap orang tuh punya karakter suara yang beda-beda. Yes. Dan sama seperti komunikasi, bernyanyi kan juga bagian dari komunikasi kan. Maksudnya dengan nada. Iya. Dan kalau dia dilatih, dia bisa keren dong. Iya. Apapun jenis karakter suaranya. Iya. Dan bentuk orangnya. Iya. Dan karakter orangnya. Bisa dibuat itu sebenarnya dengan latihan yang konsisten. Bisa. Bisa ya? Bisa. Kalau fales bisa nggak dibikin jadi nggak fales? Nah, penyebab fales beda-beda mas. Ada beberapa orang itu fales memang tone deaf. Tapi sejujurnya cukup jarang nemuin orang yang bener-bener truly tone deaf. Mostly mereka itu yang kesulitan nyari nada itu nomor satu adalah karena nggak biasa aja. Di lingkungannya tuh bukan lingkungan yang nyanyi misalnya. Misalkan di keluarga bapak ibunya ya ngurusin bisnis atau nggak ada ngurusin nyanyi. Atau misalnya waktu dia SMP atau SD gitu nyanyi dikit diceng-cengin. Iya. Trauma akhirnya. Udah dari situ dia kayak nggak mau mengenal aja gitu. Kalau itu memang kejadiannya bisa pelan-pelan. Mau kalau bilang rehabilitasi kayak terlalu ini ya ekstrim. Tapi ya kurang lebih begitu. Dilatih pelan-pelan dari 1 nada dulu, 2 nada dulu. Lama-lama dia akan semakin peka pendengarannya. Tapi kalau dia benar-benar tone deaf, nah itu mungkin akan butuh waktu yang lama banget. Iya. Treatmentnya beda. Treatmentnya beda, setuju banget. Tapi yang pasti dia harus belajar alat musik karena itu sangat ngebantu. Ketika dia bisa melakukan secara fisik gitu mas ya. Oh jarinya mencet ini, maka bunyi nada ini. Iya. Nah, itu kan langsung tuh reaksinya. Mencet piano, oh jariku naik ke kanan, nadanya naik. Gitu. Iya. Nah itu ngebantu. Tapi waktunya berapa lama, setiap orang pasti betul. Berbeda. Gue selalu merhatiin gini ya. Penyanyi luar negeri. Keren-keren. Yes. Power suaranya itu nggak habis sampai mereka tua. Sting, Al Jarreau, terus even Diana Ross mungkin, Whitney Houston selama masih hidup walaupun sempat kacau karena memang kehidupan gelapnya gitu ya. Tapi penyanyi-penyanyi yang dikenal dulu dan masih eksis sampai sekarang itu powernya sama, nggak berubah walaupun umur bertambah. Tapi beberapa penyanyi di sini dulu dan sekarang masih punya panggung. Gue mengamati, terutama waktu gue masih aktif di entertainment, powernya hilang. Itu apa sih penyebabnya sebenarnya? Apa karena memang kulit mereka barat, kita Asia, ada hubungannya nggak sih? Sebetulnya lebih kepada kesadaran akan yang pertama tadi sih mas. Ketika kita lihat di sana, mungkin kalau di luar gitu ya, industrinya kayaknya semua aspeknya udah dipikirin banget sampai hal-hal terdetail.
termasuk gimana caranya merawat dan memperkuat si otot suara ini. Nah di sini banyak klien-klienku penyanyi profesional yang cowok-cowok misalnya mas, Iya. udah nggak bisa lagi melakukan yang namanya head voice. Head voice-nya hilang, gitu. Karena Kenapa? iya, karena Kenapa head voice-nya hilang? itu dia. Karena kita selalu orang Indonesia itu mungkin bukan cuma Indonesia tapi seluruh dunia. Orang tuh selalu menuntut, oh kalau nyanyinya tinggi, kalau nyanyinya keras, pasti dia hebat. Akhirnya karena dia dituntut oleh penonton untuk begitu terus, lama-lama dia Berapa oktav gitu. Betul. Padahal falsetto atau head voice itu kan hal yang sebetulnya bisa kita gunakan dalam nyanyi dan itu penting banget. Tapi kayaknya kurang apa tuh? Kurang megang. Kurang megang. Padahal itu kan bagian dari artnya. Iya. Iya. Nah, kalau di luar tuh mas semua udah bener-bener dipikirin sampai secara musiknya maupun secara fisik sih suaranya, termasuk latihan vokal, pemanasan vokal, vocalizing gitu. Nah kalau di sini pokoknya harus keras gitu. Jadi kerasnya dulu tapi pondasinya nggak ada mas. Itu yang kenyataan, itu benar-benar real gitu. Makanya salah satu passionku juga bikin konten itu pengen deh menyebarluaskan info ini gitu. Silakan belajar sendiri tapi at least lu tahu ada loh cedera vokal tuh nyata loh gitu. Nggak sedikit tiba-tiba dia udah kontrak mas, udah dibayar, habis suaranya. Maintenance makanan tuh perlu nggak sih? Kayak gorengan, dingin, atau itu hanya sekedar sebuah mitos? Menurutku sih perlu banget. Walaupun pita suara kita nggak akan kena anyway, karena dia di saluran pernafasan toh. Tapi reaksi tubuh kita tuh holistik. Aku percaya banget vokal itu holistik banget termasuk ke mental. Nah ketika kita nggak jaga makan, kita bereaksi misalkan lendirnya jadi banyak kalau kita dairy products ya kan, atau misalkan makanan yang membuat kita reaksinya pengen batuk karena lendir segala macam, batuknya itu kan seperti ngebetot pita suara. Nah kalau pita suara capek, pita suara udah kapalan, sulit mas. Jadi tergantung juga selain apa yang mereka konsumsi, termasuk juga tentang stamina tubuh. Oh sangat. Makanya ini juga yang sering aku sampaikan ke teman-teman terutama yang masih muda ya mas. Kalau lihat gaya hidup penyanyi rock misalnya, wah pulang pagi minum party. Padahal itu kan cuma pencitraan media aja. Aslinya mah dia nge-gym. Nge-gym, makan mungkin dijaga banget. Karena kalau enggak kerjaannya hilang. Yang hilang bukan dia pribadi, satu company kan. Betul. Dan orang di balik itu yang membantu mereka. Jadi kalau mau dibilang teknik vokal yang bagus, itu yang seperti apa sih? Yang tidak maksa dan mengeluarkan suara dia yang terbaik. Itu sih, itu kuncinya. Jadi setiap orang tuh bisa aja beda. Misalkan, aku melatih si A nih sampai nada ini. Tapi latih B jangan sampai sini karena suara dia tuh nggak sama gitu. Jadi buat dia itu mungkin secara range vokal berbeda. Tapi prinsipnya tetap mencegah cedera, mengeluarkan suara terbaik. Yang tujuan untuk mendukung si kreativitas. Jadi jangan sampai kebalik tuh mas. Iya. Orang kebalik, dia teknik vokal mendikte kreativitas, itu salah juga. Harusnya kreativitas yang mendikte teknik vokal. Iya. Gitu. Iya. Boleh nggak contohin? Boleh Since banget. dirimu adalah seorang penyanyi Siap. yang baik dan yang maksa. Iya. Contohnya nih, kalau misalkan kita buat penyanyi cowok, itu biasanya nada tinggi itu ini aku nggak ada ini keyboard, tapi kurang lebih ini hayalan aja ya. Iya. Mau mencontohkan. Misalnya dia harus nada tinggi. Gitu. Kalau itu nada aku nggak pakai teknik vokal, maka akan keluar teriak dan maksa. Nah, mungkin aku jauh dikit kali ya. Iya. Keluar gitu. Maksa Maksa asli. banget. Yang nyanyi maksa, yang denger juga akan nggak enak. Dan itu 2 lagu kelar mas. Tapi kalau dia dengan teknik penempatannya, diafragmanya, mungkin lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi bisa nggak capek sama sekali, enteng banget dibanding goodbye. Jadi
Kayak Tarzan ya. Banget Gue denger suara Mas, Tarzan baru. kalau Mas Erwin datang ke sekolahku, itu Tarzan Mas, kayak hutan isinya. Orang pada begitu-begitu di dalam studio itu. Gitu. Jadi kemampuan untuk mengetahui tubuh, apa yang kita konsumsi, merawat tubuh, dan teknik menjadi sangat penting untuk seorang penyanyi sebagai modal dasar. Setuju banget. Merawat tubuh juga Mas, karena kita hidup di dunia visual, udah nggak bisa dipungkiri deh, gitu. Jadi kalau emang seseorang mau konsekuen sebagai penyanyi, dia nggak harus terlahir sebagai foto model, tapi tahu membawa diri dong. Misalkan, kalau misalkan jenis musik yang dibawakan apa dan audiens yang dia tuju seperti apa, tapi kemudian dia misalnya nggak cukuran misalnya, hal simple, atau misalnya bajunya nggak representatif terhadap musik yang dia bawakan, audiens yang dia tuju. Betul, visual banget itu ya. Visual banget. Penting. Ya, yang nggak bisa connect deh tuh. Iya. Ada penyanyi yang ngetop sekali. Contoh ya, karena gue datang dari generasi X generation di era lo kan beririsan ya. Yang waktu itu sangat populer adalah, kita ambil contoh Madonna deh. Menurut gue Madonna, walaupun sekarang juga tetap berkibar dengan gayanya gitu, dia tuh menurut gue sebagai penyanyi kemampuan vokalnya itu B aja. Yang bikin dia ngetop kontroversialnya sama creativity-nya. And she can still very famous, superstar bisa dibilang. Yes, bener banget. Nah itu tadi mungkin kembali ke poin pertama banget yang tadi Mas Erwin tanya, apakah seseorang harus bisa bernyanyi untuk, nah disinilah kita berurusan dengan industri. Makanya ketika orang datang ke sekolah nih, orang tua terutama, anak saya bisa jadi penyanyi nggak? Nah itu adalah pertanyaan bisnis Bu, bukan pertanyaan seni gitu. Kalau nyanyi, saya jamin bisa nyanyi, mengeluarkan apa yang terbaik dari diri dia. Apakah bisa jadi penyanyi sebagai profesi? Itu pertanyaan bisnis. Maka kita akan bicarakan mengenai production, manajemen, marketing, gitu Mas. Termasuk si Madonna, gitu. Memang, apalagi kalau sekarang ya Mas, kita lihat kemarin kalau nggak salah dia sempat ngadain tour lagi. Dan itu sempat viral juga fotonya, beberapa visual dia yang terlihat agak sedikit memaksakan kondisi gitu. Tapi jangan-jangan itu strategi marketing.